Kenapa wajah Gen Z lebih boros? Fakta ilmiah penuaan dini. Pernah nggak kalian lihat postingan di internet yang bilang kalau Gen Z sekarang kelihatan lebih tua dibanding generasi milenial saat mereka seumuran dulu? Ada yang bilang ini karena vaping, ada yang bilang karena skincare berlebihan, bahkan ada yang bilang karena mereka stres hidup di era digital. Tapi apakah ini cuma perasaan kolektif kita saja, atau memang ada penjelasan biologisnya? Hari ini kita akan bedah secara mendalam dari sudut pandang dermatologi, biologi seluler, hingga sosiologi. Kenapa wajah Gen Z sering dianggap lebih boros atau mengalami penuaan dini? Bagian 1. Apakah benar secara biologis? Sebelum masuk ke faktor penyebab, kita harus tanya dulu, apakah ini fakta medis atau hanya bias kamera? Secara statistik, penuaan dini atau premature aging memang sedang meningkat. Namun, ada satu paradoks unik. Fenomena ini sering disebut sebagai over-optimization. Gen Z adalah generasi yang paling sadar akan estetika sejak dini. Ironisnya, upaya untuk terlihat sempurna seringkali menjadi bumerang. Tekanan untuk selalu tampil sempurna di kamera menciptakan kondisi stres konstan atau microstres. Kortisol yang tinggi menghambat sirkulasi darah ke kulit, membuat nutrisi tidak terserap sempurna ke lapisan epidermis. Bagian 2. Serangan blue light dan ritme sirkadian. Faktor pertama adalah digital aging. Gen Z rata-rata menghabiskan 9 jam sehari di depan layar. HEV light atau High Energy Visible Light, penelitian menunjukkan bahwa blue light dari smartphone bisa menembus kulit lebih dalam daripada sinar UV. Ini merusak kolagen dan menyebabkan hiperpigmentasi. Blue light tidak hanya merusak kulit secara langsung, tapi juga menipu otak agar mengira hari masih siang. Ini menekan produksi melatonin. Koneksi melatonin autofagi adalah proses pembersihan sel rusak yang terjadi saat tidur dalam. Jika Gen Z kurang tidur karena doom scrolling, sel-sel kulit mati dan rusak tidak dibuang, sehingga menumpuk dan membuat wajah terlihat kusam atau grayish undertone yang identik dengan penuaan. Ritme sirkadian, paparan cahaya biru di malam hari menghambat melatonin. Melatonin bukan cuma hormon tidur, tapi juga antioksidan kuat untuk perbaikan kulit saat kita tidur. Kurang tidur bisa menyebabkan kulit kusam dan dark circles. Apakah sunscreen cukup untuk melawan blue light? Jawabannya bisa. Gunakan sunscreen yang mengandung iron oxide. Bandingkan gaya hidup remaja tahun 80-an yang melakukan aktivitas fisik luar ruangan tanpa menatap layar untuk melihat pergeseran pola penuaan. Bagian 3. Diet ultra proses dan inflamasi. Kita bicara soal glikasi. Diet tinggi gula dan makanan olahan yang sangat umum di gaya hidup modern menyebabkan proses kimiawi di mana gula berikatan dengan protein. Ini menghasilkan AGEs, Advanced Glycation End Products. Sesuai namanya, AGEs membuat serat kolagen menjadi kaku dan rapuh. Hasilnya, kulit kehilangan elastisitas lebih cepat. Makanan tinggi proses atau ultra-processed foods yang populer di kalangan anak muda saat ini memicu peradangan tingkat rendah yang kronis. Peradangan ini merusak sel fibroblast, yaitu pabrik penghasil kolagen di kulit. Bayangkan kolagen di kulit itu seperti pegas kasur yang empuk. Gula berlebih bertindak seperti karat yang membuat pegas itu kaku dan patah. Sekali kolagen terglikasi, tubuh sulit untuk memperbaikinya. Gunakan analogi roti panggang. Kulit yang mengalami glikasi itu ibarat roti yang dipanggang terlalu lama, menjadi coklat, kaku, dan rapuh. Bagian 4. Prosedur kecantikan terlalu dini. Ini yang paling kontroversial. The filler fatigue. Banyak Gen Z yang melakukan prosedur dermal filler atau botox di usia awal 20-an sebagai pencegahan. Namun, dermatologis memperingatkan bahwa penggunaan filler yang tidak tepat secara terus-menerus bisa menyebabkan wajah terlihat berat atau bengkak, fenomena yang disebut facial overfilled syndrome. Bukannya terlihat muda, wajah malah terlihat dewasa secara tidak alami.
Penggunaan filler yang berlebihan dan terlalu dini dapat memberikan tekanan mekanis pada struktur tulang wajah. Ada teori medis yang menyebutkan bahwa beban tambahan dari material asing bisa mempercepat resorpsi atau penyusutan tulang secara mikro. Wajah muda ditandai dengan bantalan lemak atau fat pads yang proporsional. Diet ekstrim demi standar kecantikan slim ala media sosial seringkali membakar lemak di wajah atau buccal fat secara prematur. Padahal, lemak wajah adalah volume alami yang menjaga seseorang terlihat muda. Sekali hilang, wajah akan terlihat kuyu dan boras. The paradox of choice. Semakin banyak menggunakan produk skincare, terutama bahan aktif keras seperti retinol atau AHA atau BHA, yang dipakai anak muda tanpa pengawasan, semakin rusak skin barrier mereka. Kulit yang rusak proteksinya akan lebih cepat mengalami penuaan akibat polusi. Bagian 5. Stres psikologis dan kortisol. Secara psikologis, Gen Z sering disebut sebagai generasi yang paling cemas. Stres kronis memicu hormon kortisol. Kortisol tinggi secara konsisten akan menghancurkan suplai kolagen dan elastin di wajah. Selain itu, stres juga memperpendek telomer, yaitu tutup pelindung DNA di ujung kromosom kita. Saat telomer memendek, sel-sel kita berhenti membelah dan mati. Itulah definisi penuaan di level molekuler. Bagian 6. Kesimpulan dan solusi. Jadi, apakah Gen Z dikutuk untuk terlihat lebih tua? Tentu tidak. Kuncinya bukan menambah lebih banyak produk skincare, tapi kembali ke semula. Atur waktu menatap layar atau digital detox, prioritaskan tidur berkualitas, kurangi konsumsi gula berlebih, dan jangan terburu-buru melakukan prosedur invasif jika belum perlu. Wajah kita adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam tubuh dan pikiran kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe channel Literasi Gen Z, dan share video ini ke teman kamu yang hobi begadang sambil main HP. Sampai jumpa di info sains berikutnya.